Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbil. Saya dari kelas 2C. Di sini saya akan mengikuti kembali pertemuan ke-14 mata kuliah hukum pidana dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini, SHMH, dengan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Ariandi, SHMH, yang akan menjelaskan bab 6 tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari TP Gin-Strap-Gender School yang tidak terdapat dalam KUHP, terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar adanya pencelahan pribadi terhadap perbuatan pelaku TP. Dalam arti yuridis dibagi menjadi kesengajaan atau dolus atau objek, kealpaan atau culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan, unsur-unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan, yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan. Tidak adanya alasan pemaaf. B. Pengertian kesengajaan dolus atau objek. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui William Wheaton. Jangan dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan akan dilakukannya, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan Wills Theory, unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku yang menghendaki akan akibat yang timbul, atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Corak atau bentuk kesengajaan. Kesengajaan dengan maksud untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditunjukkan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang, dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut berserta akibatnya. Contoh A. Menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Kesengajaan dengan sadar atau kepastian keharusan. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri, dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan. B. Akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contohnya, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan, pasal 406 KUHP. Ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya, ada kue tart di kota Huygen di negara Belanda. Sifat kesengajaan 1. Kesengajaan berwarna atau bos objek atau dolus molus. Sengaja melakukan perbuatan dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat atau bos objek. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan TP, selain menghendaki perbuatannya, juga menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. 2. Kesengajaan tidak berwarna atau colorless object. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran ini lah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dura seditas scripta, yaitu dengan diundangnya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundang mengikat setiap orang untuk menataatinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.